Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Apabila Anda seorang muslim dan mencintai Nabi Muhammad SAW, silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang selalu mencintai beliau akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini dalam 5 rukun Islam. Sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir umat saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak? Esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tumaninah. Sholat tanpa tumaninah bisa menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaninah sering terjadi di sekitar kita. Tentunya ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti orang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya pencuri
adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dianggap meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Sahih Al-Munajjid, dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat. Syekh Muhammad Sahih Al-Munajjid dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tuma'ninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini menjadi pembelajaran, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.